Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, kami dari MTS Negeri 2 Hulu Sungai Tengah dengan saya Indah Trinuryanti SPD dengan partner saya Edwin Yulisa, dan inovasi pembelajaran kami yaitu pengembangan media pembelajaran melalui aplikasi Polton yang terintegrasi dengan PowerPoint pada pembelajaran daring bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu bahwa wabah virus COVID-19 sudah menjadi pandemi global. Untuk itu setiap negara sudah memperlakukan pembatasan termasuk dalam kebijakan pembelajaran. Tapi yang jadi pertanyaan, seperti apa sebetulnya esensi pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh itu bisa daring dan luring. Sedangkan untuk esensi pembelajaran daring sendiri sebetulnya tidak mengubah dari makna pembelajaran tatap muka. Hanya saja kelasnya yang berbeda. Jika biasanya kelas nyata, ini berubah menjadi kelas virtual. Kemudian belajar daring itu harus tetap dilakukan dua arah, bukan hanya guru yang memberikan tugas tanpa adanya feedback. Untuk itu di sini kami menyediakan media interaktif yang memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian kita sering ditekankan bahwa belajar daring itu tidak hanya fokus pada capaian kompetensi ketuntasan minimum belajar, tapi juga fokus pada kecakapan sosial, dan juga bagaimana upaya-upaya siswa untuk mencegah COVID-19, dan itu kami integrasikan ke setiap pembelajaran materi bahasa Inggris di sekolah kami. Nah, untuk pendekatan, jadi kami meskipun daring, pembelajaran kami tetaplah dua arah dengan metode scientific learning, yaitu yang pertama kita selalu menyediakan video brainstorming. Karena saya sebagai pengajar bahasa Inggris, jadi siswa di awal diberi video pembelajaran, video brainstorming berisi percakapan. Kemudian kita menanyakan ke siswa bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan isi video tersebut. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, baik melalui Google ataupun informasi lainnya. Kemudian kita memberikan materi di tahapan mengasosiasi, kita memberikan materi pembelajaran siswa yaitu berupa video presentasi, dan di akhir kita beri penguatan dengan latihan via Google Form. Nah, ini untuk materinya. Jadi materi kami teks interpersonal, tapi kita mengintegrasikan dengan pengembangan dengan upaya pencegahan COVID. Nah, media yang pembelajaran kita lakukan, kita cuma menggunakan Google Classroom, tapi kita juga untuk membuat video animasinya kita menggunakan Polton, kemudian Canva dan Camtasia sebagai video presentasi. Nah, kelebihannya Google Classroom, kenapa kita memakai Google Classroom? Karena yang pertama mudah dalam pengoperasian, kita hanya perlu untuk mendownload di Play Store, dan saya yakin semua peserta didik itu bisa mengoperasikan. Kemudian dua, mudah dalam pengolahan tugas. Jadi di situ siswa bisa, meskipun siswa tidak ada kuota, memiliki keterbatasan kuota, tapi siswa bisa melihat tugas apa saja yang sudah diberikan oleh guru melalui Google Classroom. Kemudian semua file masuk dalam Google Drive, jadi tidak akan berpengaruh terhadap memori internal HP siswa. Seperti yang kita tahu bahwa tidak semua HP siswa itu bagus dengan kapasitas memori yang mencukupi. Jadi Google Classroom ini merupakan aplikasi yang bagus karena semua file bisa masuk ke Google Drive. Kemudian tidak perlu kuota yang terlalu banyak seperti aplikasi yang lainnya. Kemudian untuk Polton itu adalah platform untuk membuat animasi, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami pengajar bahasa Inggris, di mana kami selalu menampilkan video-video percakapan. Yang pertama kelebihannya yaitu media audiovisual. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu mencakup 4 kompetensi speaking, reading, writing, dan reading, dan Polton ini bisa mencakup semua kompetensi bahasa Inggris yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian dua, mampu menstimulus siswa agar lebih tertarik dalam pembelajaran. Karena kita tahu kalau animasinya ini memiliki pilihan animasi yang banyak, tokoh-tokohnya, sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, pilihan animasinya sangat banyak dengan berbagai tema. Dan khusus untuk COVID ini, jika kita ingin mengintegrasikan materi pembelajaran COVID, membuat video animasi, itu ada tema dengan tema COVID, jadi ada beberapa tokoh
PowerPoint. Kenapa? Karena tidak memerlukan skill desain grafis tinggi, kemudian template-nya juga banyak. Kalau misalnya kita menggunakan PowerPoint, kita download template lagi. Kalau di Canva ini sudah tersedia, kemudian berbasis web. Dan kemudian video kita, jadi presentasi itu kita tidak hanya presentasi saja, tapi di situ dijelaskan oleh gurunya dengan menggunakan Camtasia Studio sebagai rekam layar. Kenapa? Karena mudah dalam pengoperasian, kemudian ukuran file hasil rekaman kecil, tidak seperti jika kita mengedit dengan aplikasi video editor yang membutuhkan resolusi besar sehingga membutuhkan memori besar. Kemudian 3, siswa lebih mengenal guru melalui video rekam. Dan jika kita membuat video pembelajaran yang dengan video editor, kita membutuhkan storyline, kita harus membuat naskah terlebih dahulu agar hasilnya bagus. Tetapi dengan Camtasia atau rekam video ini, karena guru itu terbiasa seperti mengajar, jadi di situ kita seperti menjelaskan PowerPoint itu saja. Nah, ini contoh dari animasi potong kami, dan ini contoh merupakan rekam layar. Nah, untuk evaluasinya kita menggunakan Google Form. Oke, kesimpulannya, pembelajaran daring memang tidak menuntut untuk ketuntasan kurikulum, tetapi fokus pada kecakapan hidup. Guru mutlak harus belajar IT, meskipun teknologi tidak bisa menggantikan posisi guru, tapi guru yang tidak belajar IT pasti terganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.